Air laut ada saatnya Allah angkat ke atas. Padahal air itu berada mulai dari landasan lautan sampai ketinggiannya sekian kaki, meter, mil. Gubuot ia dalam oleh Allah. Gusungkit ia. Wa idzal biharu suyirat. Lalu ia yang musungkit waduh. Wa idzal biharu fujirat. Gurun darat. Maka tsunami adalah prosesnya itu terangkatnya air dari landasan laut. Air bawah mengamuk. Itu mengamuk. Igrhem ialah laut. Igrto tu. Lalu sujirat menghempaskan ke darat. Saat itulah kita mengenal istilah tsunami. Tunggu-tunggu hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, teringat dengan apa yang tadi dibacakan oleh imam kita Tengku Romi Saputra pada rakaat pertama pada surah As-Sajdah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maknanya adalah kata Allah, kami berikan kepadamu azab. Bisa dalam makna musibah besar, gempa tsunami atau bencana lainnya yang sifatnya itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Enggak ada orang ingin dapat gempa, musibah tsunami, enggak ada. Tidak ada orang ingin miskin karena semua kepingin kaya. Tidak ada orang ingin lemah karena kita ingin kuat. Tidak ada orang ingin susah padahal kita ingin senang. Jika Allah berikan susah itu azabil adna. Jika Allah berikan bencana, azabil adna. Jika Allah berikan lemah, azabil adna. Jadi kata Allah, walanuziqannahum minal azabil adna, dan kami berikan azab kepada hamba kami, yaitu al-adna, azab yang minor, bukan azab yang manyor. Azab yang mikro kecil, bukan azab yang makro besar. Jadi apapun yang diberikan di dunia oleh Allah, walau kita sudah tidak sanggup menahannya, kapuh apa tu, kamu feh, kamu kreh, tapi dalam pandangan Allah itu masih al-adna, yaitu azab yang mikro. Kalau istilah orang belanja yang baru DP kejuk BO, baru panjar, baru diberikan panjarnya. Gelantau kena pegah azab orang akhirat jadeh buh, baik fikir nak jadeh nyauranya DP BO. Azabil adna dunal azabil akbar, dan itu bukanlah azab yang besar. Itu bukan makro, tapi itu adalah mikro yang hanya dirasakan oleh kita dengan sangat kecil dari pandangan Allah. BO tak cukup, tapi kita sudah merasakan itu dahsyat, tapi itu tetap saja adna, mikro, kecil. Dan azab yang besar adalah azab yang akan Allah berikan nanti di hari akhirat kepada orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari Rasulnya, mengingkari agamanya, mengingkari syariatnya. Itu namanya azabil akbar. Dalam makna lain, azabil adna adalah azab di dunia. Azabil akbar, azab sesungguhnya di akhirat. Hamba Allah yang berbahagia, pada saat kita membuka lembaran-lembaran ayat Al-Quran, selalu saja Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, mengoneksikan antara azab yang Allah berikan
ini dengan apa yang kita lakukan. Tidak ditemukan ayat Quran kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka akan kami berikan azab yang pedih. Hanya ada tumang ayat kayaknya. Kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang ikhlas, akan kami berikan siksa di dunia. Hana asid, hana ayat kayaknya. Yang ada adalah selalu Allah kaitkan azab itu dengan bagaimana sepak terjang kita, bagaimana performan kita, bagaimana kinerja kita, bagaimana pekadun kita. Disitulah Allah kaitkan dengan azab. Contoh dalam Al-Quran surah Al-A'raf selain ayat tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan turunkan keberkahan dari langit, dan kami akan berikan keberkahan itu dari bumi. Boh langit terna rahmat, apalagi di bumi ini. Kalau penduduk negeri itu beriman, kalau penduduk negeri itu bertakwa. Kenapa disebut penduduk negeri? Kenapa tidak disebutkan jika seseorang itu beriman dan bertakwa? Kenapa bukan jika seseorang? Bukan personal, bukan privasi-privasi, bukan pribadi-pribadi, bukan perorangan, tapi Allah sebutkan ahlal qura, yaitu penduduk negeri, karena menunjukkan bahwa musibah yang terjadi, malapetaka yang Allah turunkan adalah bukan saja ditunjukkan karena rusaknya pribadi, tapi rusaknya komunitas, rusaknya masyarakat, rusaknya kaum, rusaknya penduduk. Yang namanya penduduk itu bahasanya umum, ramai penduduk. Jadi ketika orang sudah begitu ramai mendustakan ayat-ayat Allah, Allah berikan azab adna seperti dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Artinya Allah mengajak kita untuk membangun kesalehan sosial, bukan saja kesalehan personal. Kesalehan personal nyan tidrodro renggot. Lang kampung na urang dua tahun he nyan personal keun. Tapi kalau ahlul qura itu penduduk, karena sangat susah mencari penduduk yang taat, tapi mudah mencari seseorang yang taat. Sangat susah mencari masyarakat yang disiplin, tapi mudah mendapatkan seseorang yang disiplin. Sangat sulit mencari masyarakat yang hidup bersih, tapi mudah mencari seseorang yang hidup bersih. Buat menyokar rame-rame, susah. Susah menemukan WC umum yang bersih, tapi mudah mendapatkan WC pribadi yang bersih. Punya WC pribadi mudah. Peglih ke tu kan, tak pegot ke tu, tak toek ke tu, mudah. Tapi kalau bicara WC umum sudah tidak mudah, karena sudah melibatkan banyak orang. Apalagi ada orang yang memang gaya hidupnya itu murah. Buat menyokang murah, kan agak lihat. Hana lagi timang, gue tak murah. Lagi kita nyuruh murah, gue tak murah kan? Yang anak itu murah. Yang gue tipatu dari gue warna fun hitam. Ka warna krim, hana pernah geut mentiga, murah dah orang. Yang baje kamu gaya tambah gayu sama dengan gaya gayu. Miyu lo, betah murah udik.
Ana sudah tengok pilih. Ini artinya potret manusia yang tidak menggambarkan ketaatan atau kepatuhan sosial. Sehingga dalam ayat ini Allah menyorot kehidupan saleh itu secara sosial. Walau anna ahlal qura. Hamba Allah yang berbahagia. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan menurunkan keberkahan dari langit. Turunnya rezeki dari langit. Tafsir menyebutkan al-matar, yaitu hujan. Turun hujan dari langit sebagai simbol kesuburan dan rezeki. Dengan turun hujan, basah bumi. Dengan basah bumi, artinya bumi ini, tanah ini produktif. Tumbuh-tumbuhan subur, banyaknya tumbuhan, banyaknya menghasilkan makanan karena hujan yang Allah berikan. Ternujen bulut tanah belang. Bulut tanah belang sama dengan itimoh padi. Itimoh padi menghasilkan padi. Padi itu dikupas menjadi beras. Beruh tatagun. Tatagun beruh tapajuh beruh tiga tu. Ban tiga tajak masjid. Itu rezeki. Karena sumber rezeki itu dari tanah yang subur. Dan kita pun dijadikan dari tanah. Tanyonyo dari tanah. Walaupun lahir itu rumah sakit. Lahir itu mandu rumah sakit. Tapi itu dari tanah. Karena tanah itu menghasilkan makanan lagi kita pegahuno. Ada beras jadi nasi, kita makan nasi, ada tenaga. Lalu dari mana tumbuhnya manusia itu? Dari tanah. Karena manusia melakukan prosesi pernikahan. Pernikahan itu adalah perpaduan dua jenis manusia. Di mana dalam Al-Quran sudah disebutkan ayat tentang biologis, adanya sulbi wat taraib, dan itu juga dari tanah. Maka jadilah kita manusia, nutfah, mudghah, hingga jadi adik bayi. Itu tarik ulikut dari tanah semua. Al-matar, sumbernya lagi dari hujan. Maka Allah katakan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kehidupan manusia yang subur, kehidupan manusia yang makmur. Jadi kemakmuran suatu bangsa itu juga terukur dengan tingkat dan volume ketaatannya secara kolektif kepada Allah. Secara kolektif, secara sambung menyambung, secara sistem hidup kita, secara sistem. Disitulah keberkahan. Sehingga Allah kadang-kadang menghadirkan contoh-contoh negeri yang makmur. Juga Allah memberikan contoh negeri-negeri yang tidak makmur. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah mencontohkan negeri yang tidak makmur. Ujung-ujungnya karena ingkar kepada Allah. Jadi yang namanya azabil adna itu mulai apa yang dirasakan oleh umat-umat sebelum kita. Bagaimana terjadinya siksaan Allah kepada kaum Nabiullah Nuh dunal adna simanto. Apa kalau akhirat? Siksaan Allah kepada kaum Samud dunal adnasi, termasuk musibah gempa dan tsunami di Aceh. Dilihat dari apa yang terjadi secara nyata, bukan mimpi, itu juga masih kategori dunal azabil adna. Karena dalam Al-Quran pun itu disebutkan. Wa idzal biharu fujirat,
dalam ayat lain wa idzal biharu suyirat. Karena dua ayatnya. Wa idzal biharu fujirat. Ayat yang lain wa idzal biharu suyirat. Kemarin tafsir di Kutablang sudah kita jelaskan. Air laut ada saatnya Allah angkat ke atas. Padahal air itu berada mulai dari landasan lautan sampai ketinggiannya sekian kaki, meter, mil. Gubuot ia dalam oleh Allah. Gesungkit ia. Wa idzal biharu suyiran. Lalu ia yang mesungkit watuh. Wa idzal biharu fujirat. Gurun darat. Maka tsunami adalah prosesnya itu terangkatnya air dari landasan laut. Air bawah mengamuk. Itu mengamuk. Igrhem ialah laut. Igrto tu lalu sujirat menghempaskan ke darat. Saat itulah kita mengenal istilah tsunami. Di mana tsunami dalam kamus itu berasal dari bahasa Jepang. Kenapa dari Jepang? Karena apa yang dirasakan oleh kita masyarakat Aceh itu duluan mereka yang merasakan tsunami itu. Bahkan tsunami adalah negara yang paling banyak memberikan care, perhatian kepada tsunami. Sehingga kemarin di Banda Aceh hadir petinggi-petinggi Jepang. Sehingga kemarin dibunyikan serune pada momen detik tsunami 3 menit. Imsu lagi tanya pacara. Itu hari merenungkan. Alat itu juga ditiru di Jepang. Karena mereka lebih merasakan. Mungkin ya dari segi kualitas sumber daya manusia berbeda. Ada orang yang begitu jatuh sanggup bangun. Ada orang yang begitu jatuh harus dibangunkan. Ada orang yang begitu jatuh tidak bangun-bangun. Itanyo tabudah kedua di pihak tapi alhamdulillah ada pihak lain yang membangunkan, merangkul tangan kita. Bersih lagi anak mit karubah gecok 5 bedahnya bedah peglih puyang na. Maka kita nyoronyan waktu jatuh juga dibangunkan. Iman bajaro tilego tempuh baje dan sebagainya. Artinya mereka memberikan bantuan sosial melalui bangunan-bangunan. Bahkan hadirnya BRR itu lantaran tsunami. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Nyen BRR gara-gara tsunami. Hadirlah satu lembaga di Aceh. Hingga hari ini masih ada BRR itu. Artinya kita masih dalam proses membangun pasca tsunami. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Di balik daripada peringatan tsunami yang kemarin begitu masif di seluruh Aceh, membuat zikir-zikir, renungan-renungan, tafakkur, muhasabah, semoga ini menjadi cambuk bagi kita agar senantiasa bangun untuk menegakkan iman, menegakkan ketakwaan. Semoga Allah jauhkan musibah yang sama di waktu yang lain, namun kita tidak punya daya dan upaya karena Allah punya kudrah dan iradah. Tetapi di dalam ayat-ayat Al-Quran kita sadari saja bahwa semua yang menjadikan kita menerima azab musibah atau bahkan dalam bentuk itu ujian, Allah kaitkan dengan pada ujung ayat tadi bima kanu yaksibun, dan itu lantaran ulah kita. Seolah sekiranya kita ada
jaringan komunikasi langsung dengan Allah. Kira je tak perah apa? Ya Allah, pakan nabi kelagenyan kepada kamu santang lagi gukun le Allah. Pane lombi lu bangkai lagi. Hawai santang lagenyan. Karena ujung ayat bima kanu yaksibun. Itu lantaran ulah manusia. Bit Hawai. Jadi buat hawanyan adalah hasil penilaian kinerja. Tanya sering tidak kun ke kuriang. Dia kata hana god akai bit kalake paliut padahal hana lake je. Tapi tabah paliut kan. Tam tak peduk paliut. Itanya yang lerung kupuna peduk paliut kai lake. Jadi but lake kon dengan babah. Tapi meminta dengan sikap. Hai buat ulau-ulau hana talake, tapi orang memberikan punishment, hukuman secara sikap. Musuh tanya tajak si pula jamon. Lang ruang gelah. Gaduh pegat kacau. Gaduh pekaru. Kon mengan murid pekaru. Guru-guru dah pekaru. Nyang keputu biat tu. Lalu orang tanya, kepuna putu biat jih bak si pula. Hana lu putu biat ke kepala pula. Kailake. Artinya dia tidak meminta dengan mulut, tapi dia meminta dengan sikap. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak menikmati nikmat Allah free tanpa bayar, lalu ketika tidak baik kita gunakan, maka Allah menegur kita. Gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004 yang hari ini 20 tahun berlalu, itu adalah bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah kita merubah sikap, merubah paradigma, merubah cara berfikir, dan merubah daripada gaya hidup kita dari arah hedonisme, orang yang bersifat kedunia-duniaan, kita rubah menjadi orang bersifat keakhirat-akhiratan. Dunia kita gunakan sebagai fasilitas, akhirat kita jadikan sebagai tujuan. Karena dunia ini terbatas dan akhirat tidak terbatas. Semoga peringatan tsunami yang berlalu menjadi peringatan kita semua secara massal dan masif. Mengingat peristiwa itu masih terngiang, mengingat peristiwa itu masih terbayang, dan itu adalah sebagai teguran bagi Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.